Halo semua, di kesempatan ini saya akan menjelaskan untuk sesi perkuliahan ke-11 yaitu tentang instrumen derivatif di mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Tujuan pembelajaran dari sesi 11 ini adalah yang pertama memahami apa itu derivatif, lalu bagaimana skema transaksinya, jenis-jenis instrumen derivatif, terminologi-terminologinya dalam kontrak derivatif itu apa aja. Eh, Yang pertama adalah pengertian derivatif. Derivatif secara umum itu adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluangnya keuntungannya itu tergantung dengan kinerja aset lain. Aset lain yang ini disebut dengan underlying aset. Nah, secara khusus derivatif adalah kontrak finansial antara dua belah pihak untuk membeli atau menjual aset komoditas tertentu. Ini kata kuncinya ya, membeli atau menjual aset atau komoditas tertentu yang dijadikan dengan objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang disepakati. Nah, jadi kata kuncinya adalah kontrak finansial untuk membeli atau menjual aset atau komoditas pada waktu dan harga tertentu. Nah, skemanya adalah seperti ini. Jadi misalnya aset dan komoditas kita itu ada banyak. Ada misalnya bisa yang dari pasar uang dan pasar modal, misalnya dari saham hingga suku bunga, bisa juga komoditas. Nah, setiap instrumen aset ini memiliki yang namanya nilai. Nah, di masa depan kita bisa jadi ingin membeli atau ingin menjual aset-aset ini. Nah, untuk eh, bisa mengikat nilai itu di masa depan, kita bisa menggunakan instrumen yang bernamanya derivatif. Jadi, ini adalah yang disebut dengan underlying asset, seperti yang dikatakan di definisi secara umum. Lalu ini adalah value of derivatifnya. Jadi, kesepakatan antara dua belah pihak untuk membeli atau menjual barang-barang ini di masa depan dengan harga dan waktu tertentu. Nah, tiga tipe trader di derivatif market. Yang pertama adalah hedger. Ini adalah tipe investor atau tipe trader yang eh, di mana tujuan utamanya itu adalah untuk manajemen risiko. Jadi dia enter kontrak derivatif itu adalah untuk memitigasi risiko agar melindungi dari kerugian di masa depan. Lalu ada spekulator. Jadi ini trader derivatif yang murni untuk kepentingan mencari profit, di mana di pasar modal itu didominasi oleh trader yang tipe ini. Lalu ada arbitrager, ini adalah trader yang terus-menerus melakukan transaksi derivatif, bahkan bisa enter di dua derivatif market, jadi uh, untuk mendapatkan keuntungan dari selisih nilai derivatif A dan B. Jadi dia enter di dua pasar, pasar jual dan pasar beli, lalu bisa mengambil keuntungan dari selisihnya. Ini adalah skema derivatif dengan tujuan lindung nilai. Jadi saya akan menjelaskan dari perspektif hedger, tidak sebagai spekulator maupun arbitrase. Jadi tujuannya adalah untuk memitigasi risiko dan mengkompensasi perubahan nilai terhadap aset di masa depan atau kewajiban. Nah, ini adalah contoh aset misalnya komoditas. Nah, misalnya petani itu ada menjual barang-barang produk pertanian. Nah, jika harga produk-produk pertanian itu turun, tentu petani akan rugi. Nah, petani itu bekerja sama dengan perusahaan beras. Misalnya ya, perusahaan beras itu juga kalau misalnya harganya naik, jadi perusahaannya akan rugi. Nah, untuk mencapai win-win solution, ini kira-kira grafiknya seperti ini. Jika harga beras naik itu yang diuntungkan adalah petani, tapi jika harga beras turun, yang diuntungkan itu adalah perusahaan beras, bukan petani. Nah, untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat penurunan harga bagi petani dan kenaikan harga bagi perusahaan, perusahaan dan petani itu bisa melakukan yang namanya kontrak lindung nilai di depan. Jadi dicari titik tengahnya.
untuk melakukan penjualan misalnya di dalam waktu 6 bulan lagi atau 3 bulan lagi sesuai masa panen pada harga tertentu, sehingga harga itu bisa diikat dari jauh-jauh hari. Nah, ini adalah contoh derivatif yang paling sederhana, yaitu antara petani dan penjual beras ini bisa diganti dengan misalnya komoditas, misalnya batu bara atau minyak ya. Jadi yang tambang minyak itu pasti melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang menjual bahan bakar minyak, misalnya Pertamina, misalnya Total EP, dan lain-lain. Nah, tentu perusahaan minyak itu pengen harganya, perusahaan yang penjual minyak di hilir itu pengen harganya yang uh, turun terus atau bisa stabil gitu. Sementara yang di hulu yang melakukan pengeborannya pengen harganya itu naik terus gitu. Nah, untuk mencapai kesepakatan tertentu bisa melakukan kontrak derivatif jangka panjang untuk harga dan kuantitas tertentu di masa depan. Ini juga bisa berlaku untuk aset keuangan di mana mitigasi resikonya adalah untuk misalnya seperti ini. Misalnya Tony memiliki saham Astra sebanyak 10.000 dan dengan harga 6.100. Nah, tentu harapannya setelah tanggal 1 Januari, Tony itu bisa menjual sahamnya itu dengan keuntungan di atas 6.100, tapi kalau bisa juga nggak rugi. Jangan sampai di bawah 6.100 gitu ya. Tapi kan market itu kan tidak bisa diprediksi. Jadi Tony itu bisa melindungi kerugian saham Astra yang dimilikinya dengan enter derivative transaction yang namanya put option. Jadi Tony ini melakukan kontrak put option misalnya untuk menjual saham Astra seharga 6.400 pada tanggal 30 Juni misalnya. 6 bulan lagi. Jadi 6 bulan lagi itu Tony memiliki kontrak untuk bisa menjual dengan harga aset itu dengan harga Astra Internasional seharga 6.400. Jadi kalau misalnya harganya 5.800, untung banyak si Tony. Jadi 6.400 dikurangin 5.800. Nah, tapi kalau misalnya harganya di atas 6.400, misalnya harga 7.000, tidak perlu mengeksersis kontrak ini. Jadi mendingan dijual di pasar daripada eksekusi kontrak ini gitu ya. Dijual pasar 7.000, ngapain gue jual 6.400 gitu. Nah, tetapi Tony harus tetap membayar kerugian sebesar biaya premi kontrak atau biaya administrasinya. Jadi biaya administrasinya ini tetap harus dibayar meskipun kontrak opsi tersebut tidak dieksersis selama 1 Januari sampai 30 Juni ini. Tidak dieksersis itu dalam kondisi di mana harga current price-nya itu lebih tinggi daripada 6.400 ini. Jadi mendingan jual di pasar. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kontrak derivatifnya itu di 6.400, tapi kalau misalnya harganya di sini, tidak perlu kita execute kontrak derivatifnya. Kita jual aja di pasar, misalnya 7.000. Nah, tetapi kalau harganya di sini, kita bisa execute. Misalnya ini 5.800. Nah, kita bisa execute kontraknya. Tony bisa execute dengan keuntungan sebesar area ini. Jadi orang-orang ngejual sahamnya itu 5.800, si Tony bisa menjual sebesar 6.400 gitu. Nah, Tony melakukan kontrak derivatif tersebut dengan derivatif counterparty yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini adalah contoh derivatif put option, salah satu produk dari derivatif di pasar modal yang bisa dimanfaatkan oleh investor untuk melindungi aset keuangannya dari kerugian. Nah, sekarang tentang derivatif over the counter. Over the counter adalah derivatif yang penjualan berupa instrumen keuangan saham, obligasi, dan currency. Nah, ini dinegosiasikannya tidak melalui bursa, tetapi kesepakatan dua pihak saja gitu ya. Jadi posisi market ini biasanya
Kalau saya kerja di perusahaan keuangan itu antar bank, bisa antar bank atau antar dengan perusahaan sekuritas gitu ya. Nah, ada juga yang jenisnya adalah exchange trade derivatif. Ini adalah derivatif yang transaksinya itu berdasarkan bursa, kontraknya itu jelas, legalisasinya jelas, dan pasar derivatif ini lebih transparan. Ini adalah pasar yang lebih transparan. Jadi ini adalah dua jenis kontrak derivatif berdasarkan cara bertransaksinya ya. Nah, ini jenis utama derivatif. Yang pertama adalah forward. Forward itu adalah kontrak dua belah pihak untuk membeli atau menjual suatu underlying aset di harga jumlah atau tanggal tertentu di masa depan. Futures itu sama dengan forward, tapi lebih terorganisasi dalam bursa, terstandarisasi, dan terregulasi dengan baik. Jadi, banyak yang tidak bisa membedakan antara forward dan futures. Tipe transaksinya sama, alur transaksinya sama, tetapi futures itu terorganisasi dalam bursa dan terstandarisasi dan legal. Lalu ada option. Option itu adalah kontrak untuk membeli atau menjual put komoditas aset atau keuangan komoditas tertentu dengan harga tetap pada sebelum jatuh tempo. Jadi maksud kalau futures dan forward itu kontraknya itu tidak boleh tidak di-exercise. Jadi harus di-exercise ya. Jadi misalnya di masa depan itu harga nilai asetnya itu jauh di bawah target estimasi kita atau jauh di atas target estimasi kita, kita harus melakukan exercise gitu. Nah, kalau option itu kita bisa tidak exercise, tapi hanya membayar premi. Nanti akan saya jelaskan lewat grafik. Lalu ada swap. Swap ini adalah pertukaran dua falas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka atau dengan penjualan tunai. Jadi swap ini bisa interest rate swap, bisa cross currency swap. Jadi interest rate swap itu lebih kepada melindungi aset keuangan kita dari fluktuasi suku bunga, sementara cross currency swap itu melindungi aset keuangan kita dari fluktuasi currency. Nah, inilah yang disebut dengan swap. Nah, saya akan spesifik menjelaskan tentang futures sesuai dengan silabus dari mata kuliah ini. Futures adalah kontrak jual beli dalam harga dan waktu tertentu yang terorganisasi dalam bursa, standarisasi, dan regulasi. Jadi sekali lagi ini mekanisme transaksinya sama seperti forward, tapi dia lebih terorganisasi dalam bursa. Jenis yang pertama adalah stock and bonds futures. Jadi ini adalah kontrak berjangka untuk transaksi saham dan obligasi. Jadi ini adalah lindung nilai untuk aset keuangan yaitu saham dan obligasi. Lalu ada commodity futures trading. Ini adalah untuk transaksi jual beli untuk melindungi nilai aset kita dari atau kewajiban untuk misalnya produk-produk seperti emas, seperti minyak bumi, CPO itu atau kelapa sawit ya, batu bara juga gitu ya. Lalu ada index futures trading. Dia adalah trading futures kontrak berjangka berdasarkan indeks bursa tertentu, misalnya AQ45, S&P 500 dan lain-lain. Ini adalah terminologi yang harus kita ketahui dalam kontrak derivatif, khususnya futures dan option. Yang pertama adalah kontrak size. Ini adalah contoh dari misalnya transaksi yang dilakukan oleh Tony pada slide awal tadi. Misalnya Tony melakukan kontrak derivatif untuk 10 lembar saham PT Astra Internasional. Nah, ini adalah kontrak size-nya. Lalu kontrak cycle-nya. Kontrak cycle-nya ini biasanya tertera di dalam kontraknya apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan gitu ya. Nah, maksudnya ini adalah selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini kita bisa mengeksersis kontrak tersebut apabila strike price-nya itu dan current price-nya sesuai dengan target kita.
selisih antara strike price dan current price-nya. Lalu ada expiry date. Expiry date itu adalah tanggal terakhir futures diperdagangkan, di mana uh, seperti seperti yang tadi saya sampaikan, forward and futures itu transaksinya itu harus di-exercise, tidak boleh tidak di-exercise. Jadi pada tanggal, kalau tidak di-exercise selama 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan sesuai kontrak cycle, ya itu di hari terakhir itu dia akan terotomatis. Jadi untung dan ruginya itu sifatnya pasti ya. Lalu ada strike price. Nah, strike price ini adalah kontrak yang nilai yang ditargetkan oleh kedua belah pihak. Jadi contohnya adalah tadi Tony ingin menjual saham Astra 6 bulan kemudian seharga 6.400. Ini adalah strike price-nya. Nah, current price-nya adalah harga aset saat ini. Contohnya adalah misalnya pada saat tanggal 30 Juni, misalnya derivatifnya itu di kontraknya itu 1 Juni, 1 Januari ya. Misalnya 1 Januari kontraknya itu di enter sama Tony, lalu 30 Juni. Nah, itu jatuh temponya, jatuh tempo kontraknya gitu. Expiry date-nya. Dulu Tony misalnya beli 6.000, kontraknya itu 6.400. Nah, ternyata tanggal 30 Juni harga pasarnya itu 6.200. 6.100 ya, biar sama kayak contoh kontrak. Nah, Tony bisa menjual, bisa melakukan exercise, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan 300. Nah, 300-nya ini disebut dengan cost of carry. Perbedaan antara strike price dan current price. Nah, misalnya harganya itu di atas 6.400, misalnya 7.000. Nah, maka kerugiannya Tony adalah 600, minus 600. Karena orang-orang itu jual di pasaran itu harga 7.000, tapi dia terpaksa menjual 6.400 karena dia punya kontrak futures. Nah, terus margin ini adalah semacam kayak DP atau dana mengendap. Nah, jadi setiap kita melakukan kontrak dari futures atau option di bursa efek itu pasti ada yang namanya margin, yaitu sebesar berapa persen dari kontrak itu harus kita endapkan di transaksi tersebut. Ini untuk menjadi jaminan untuk kedua belah pihak, komitmen untuk kedua belah pihak ya. Jadi yang menyetor dananya itu nggak cuma pembeli, tapi sisi apa? Pembeli, tapi penjualnya juga menyetorkan dana. Gitu. Jadi untuk bentuk komitmen dari kedua belah pihak. Nah, ini futures yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah tadi seperti yang saya sampaikan, ada 3 jenis, stock and bonds futures, commodity futures, dan index futures. Ini tidak ada di Bursa Efek Indonesia. Ini adanya di pasar komoditas, tidak ada di pasar modal. Nah, yang pertama itu adalah index futures trading. Yang dua yang pertama ini adalah index futures trading. Jadi ini adalah kontrak berjangka yang underlying-nya itu adalah indeks, bukan saham dan bukan obligasi. Nah, ini adalah surat utang negara, obligasi negara. Nah, dia underlying-nya adalah bonds, ya, government bonds. Lalu yang terakhir adalah kontrak berjangka saham. Jadi ini adalah stock futures. Nah, ini adalah contoh spesifikasi yang ditawarkan oleh Bursa Efek Indonesia untuk yang diadministrasikan dan diregulasikan oleh Bursa Efek Indonesia untuk indeks futures. Indeksnya adalah LQ45, 45 perusahaan, 45 emiten yang paling actively traded di antara kurang lebih 700-an emiten di Bursa Efek Indonesia. Kita bisa melihat di sini ada kontrak cycle-nya, dia ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lalu ada kodenya, ada multiplier-nya, jadi ada 500, minimal itu 500.000 atau 1 juta atau 1,5 juta atau 2 juta, seperti itu multiplier-nya. Lalu ada margin. Nah, margin ini ada percentage dari nilai kontrak, jadi kita tetap harus membayarnya itu 4% dari nilai kontrak itu sebagai dana mengendap. Jadi misalnya kita enter kontraknya itu 1 juta,
Berarti 4%-nya itu adalah 40.000 ya, 40.000. Lalu satuan perdagangannya memuat satu kabuk LQ45, auto rejection ada 10%, lalu cash settlement T+1. Ini tentu menarik ya, maksudnya kayak kita reksadana itu cash settlement-nya cukup lama ya, T+7 bisa T+7. Sementara indeks ini cukup cepat settlement-nya T+1. Ini adalah contoh untuk indeks futures. Ini untuk stock futures. Jadi underlying-nya adalah saham. Saham-saham yang ada di indeks LQ45. Jadi sekali lagi LQ45 itu yang paling 45 emiten yang paling aktif di traded. Jadi uh, tadi itu yang pertama itu adalah indeksnya, sekarang adalah saham-sahamnya. Gitu. Ini adalah yang dilakukan oleh Tony tadi contohnya gitu. Ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, ini kontrak cycle-nya. Lalu ada kode saham, ada multiplier-nya itu kita harus minimal itu 100 lembar atau 1 lot, bisa 2 lot minimal, jadi kelipatan 100 lembar. Margin awalnya 4% dari nilai kontrak, lalu ada auto rejection-nya juga, nah settlement-nya T+1. Nah, ini adalah stock futures yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang kita bicara option ya. Jadi, sekali lagi option, futures dan forward itu adalah derivatif yang sifatnya itu harus dieksekusi. Jadi tidak boleh tidak dieksekusi. Sementara option ini kita ada pilihannya. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya tadi Tony itu tanggal 1 Januari punya saham Astra sebesar 6.000. Lalu kontrak lalu dia ingin melakukan kontrak derivatif sebesar agar bisa menjual 6.400 tanggal 30 Juni. Nah, kira-kira gini ya, strike price itu berarti 6.400. Nah, misalnya harganya itu, ini strike price ya, strike price. Misalnya pada saat 30 Juni itu harganya 7.000, 7.000 taruhlah di sini ya. Nah, maka ini adalah potensial profit yang bisa didapatkan oleh Tony. Oh, maaf. Saya terbalik, ini adalah kontrak beli ya. Jadi misalnya kontrak Tony tadi adalah kontrak beli, bukan kontrak jual. Jadi misalnya Tony itu ingin membeli saham Astra seharga 6.400 di masa depan. Nah, misalnya harganya itu 7.000, ini adalah potensial profitnya Tony. Jadi orang-orang itu beli 7.000, tapi Tony bisa membeli saham Astra seharga 6.400. Sebaliknya apabila harganya itu 5.000 misalnya, 5.500 di sini. Nah, Tony tidak perlu mengexercise kontrak ini. Tidak perlu mengexercise. Jadi kerugiannya itu hanya sebesar bayar premi di sini. Nah, bayar premi. Premi itu seperti biaya admin. Nah, berbeda dengan futures itu tidak bisa futures dan forward itu tidak bisa dibatalkan, bukan dibatalkan ya, harus di exercise. Jadi kalau misalnya harganya 5.500, maka ini adalah kerugiannya si Tommy sebesar ini. Ini adalah kerugian Tommy. Jadi kalau misalnya option itu bisa di-cut sampai daerah ini. Jadi kerugiannya itu cuma sebesar biaya admin. Sementara kalau futures itu dia kurvanya seperti ini. Jadi jika 5.500, ya terpaksa Tony harus membeli saham itu seharga 5.500. Seharga 6.400. Lalu ada option. Option ini adalah kontrak jual. Jadi ini adalah kebalikannya.
Misalnya tanggal 1 Januari itu harganya 4.000 ya, 6.000. Lalu tanggal 30 Juni itu ada kontrak option misalnya 6.400. Ini adalah kontrak jual. Nah, strike price-nya adalah 6.400. Misalnya harganya itu 6.200, maka Tony untung karena orang-orang itu menjualnya seharga 6.200, tetapi dia bisa menjual 6.400. Nah, kalau misalnya harga 7.000, tidak perlu di-exercise, hanya bayar admin aja. Jual aja di pasar, harganya 7.000. Gitu ya. Nah, beda dengan uh, futures, jadi kita harus menjual harga itu sebesar 6.400 apabila di pasar itu 7.000. Karena sekali lagi future itu harus di-exercise ya. Jadi ada potensial loss-nya tinggi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa di email ke alamat email ini. Terima kasih.